Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video kami. Perkenalkan kami dari kelompok C, kelas C, Tata Kelola Manajemen dan Risiko, dengan dosen pengampu Ibu Tantina dan Ibu Ulfa yang akan memaparkan bab 3 mengenai pengungkapan, transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ramadina Kunesa Fitri dengan NPM akhir 179. Lalu ada pilihan dari Fris Jagarini, NPM 190. Ada Faizah Mahdiyah dengan NPM 193. Dan Abel Dwi Pratiwi dengan NPM 229. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari prinsip transparansi. Prinsip transparansi menuntut pengungkapan informasi material itu secara akurat dan tepat waktu untuk memastikan akses setara bagi semua pemangku kepentingan. Nah, pengungkapan ini mencakup kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi afiliasi, dan tata kelola perusahaan. Regulasi seperti peraturan OJK dan BI mewajibkan perusahaan melaporkan informasi itu secara berkala, meskipun tingkat kepatuhannya itu masih bervariasi ya. Transparansi mengurangi asimetri informasi yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak internal, serta meningkatkan kepercayaan investor. Nah, studi telah mengatakan bahwa keterbukaan informasi menurunkan biaya modal likuiditas dan hutang, meningkatkan likuiditas dan saham, serta mengurangi resiko bagi investor. Selain pengungkapan wajib, perusahaan dapat melakukan pengungkapan sukarela seperti laporan keberlanjutan yang terbukti menurunkan biaya modal. Namun, tidak semua informasi harus diungkapkan jika dapat merugikan keunggulan kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, transparansi harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan juga resiko pengungkapan. Selanjutnya adalah kebijakan pengungkapan perusahaan yang terbagi menjadi 9. Nah, kebijakan pengungkapan perusahaan harus dimiliki kebijakan pengungkapan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan atau regulasi serta memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan itu. Nah, pengungkapan ini mencakup informasi keuangan, kepemilikan saham, remunerasi, tata kelola, serta aspek sosial lingkungan. Yang pertama adalah kinerja keuangan dan operasi. Perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan itu yang diaudit, laporan tahunan, serta analisis dan diskusi manajemen. Pengungkapan ini membantu para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja serta prospek perusahaannya. Kedua, tujuan perusahaan dan informasi non-keuangan. Perusahaan perlu mengungkapkan visi misi serta kebijakan terkait etika bisnis, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Nah, jika informasi tersebut relevan bagi para investor dan masyarakat. Ketiga, kepemilikan dan hak suara. Informasi tentang pemegang saham utama dan struktur kepemilikan harus diungkapkan, termasuk juga hubungan dalam berusaha serta kepemilikan langsung dan tidak langsung oleh komisaris dan juga direktur. Yang keempat, kebijakan remunerasi. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan dan besaran remunerasi komisaris dan direksi agar pemegang saham itu bisa menilai kewajaran kompensasi mereka terkait kinerja perusahaan. Lalu yang kelima, independensi dewan dan proses seleksi. Informasi mengenai kualifikasi, independensi, dan jabatan lain yang dipegang oleh anggota dewan itu perlu diungkapkan untuk menghindari konflik kepentingan. Keenam, transaksi pihak berelasi. Pengungkapan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diperlukan untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi para semua pemegang saham. Lalu, 7. Faktor resiko. Perusahaan harus mengungkapkan resiko yang dapat mempengaruhi bisnisnya, termasuk resiko industri, keuangan, lingkungan, dan juga operasionalnya. Yang kedelapan, isu karyawan dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan ketenaga kerjaan, kesejahteraan karyawan, serta program tanggung jawab sosial yang telah dilakukan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah tata kelola perusahaan, struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk tugas dewan komisaris dan direksi, komite audit, serta manajemen risiko perlu dijelaskan secara rinci dan memastikan akuntabilitas dan transparansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan auditor eksternal. Nah, auditor eksternal ini mempunyai peranan penting terkait penerapan prinsip pengungkapan dan transparansi, khususnya terhadap laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini merupakan salah satu sumber informasi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Baik, di sini ada prinsip 5CG dari OECD 2015 itu menyatakan bahwa yang pertama, audit tahunan itu harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi dan dilakukan sesuai dengan standar audit berkualitas tinggi untuk memberikan assurance eksternal
dan objektif kepada dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan itu menyajikan secara wajar posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua aspek yang material atau subprinsip C. Lalu yang kedua itu adalah auditor eksternal itu harus akuntabel kepada pemegang saham dan mempunyai tanggung jawab kepada perusahaan untuk melaksanakan audit secara profesional atau subprinsip D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi. Nah, saluran untuk komunikasi itu dapat bernilai sama pentingnya dengan isi informasi itu sendiri. Jika informasi itu sulit diperoleh karena saluran komunikasi yang tidak memadai, maka informasi tersebut menjadi tidak berguna walaupun isinya mungkin relevan. Nah, berkomunikasi itu bisa dengan yang pertama dari website, internet, dan teknologi perusahaan. Dan yang kedua itu komunikasi secara langsung. Untuk internet dan website perusahaan dan teknologi informasi lain itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan diseminasi informasi karena informasi di internet dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu kepada siapapun yang mempunyai akses ke internet. Nah, untuk selain komunikasi dalam satu arah melalui laporan tahunan, website perusahaan, dan seterusnya, perusahaan itu sebaiknya juga secara reguler itu berkomunikasi langsung dua arah dengan media dan para analis atau manajer investasi di pasar modal. Manfaat dari komunikasi langsung itu adalah perusahaan itu dapat merespon langsung pertanyaan atau masukan yang disampaikan para analis atau media yang mencerminkan kepentingan pemegang saham atau pemangku kepentingan. Standar pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Standar pelaporan keuangan. Subprinsip B dan dari prinsip 5 OECD 2015 menyatakan bahwa informasi harus disusun dan diungkapkan berdasarkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Penerapan standar pelaporan yang berkualitas tinggi diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan investor dalam mengambil keputusan dan melakukan pengawasan atas perusahaan dengan memberikan pelaporan yang semakin meningkat kendalanya dan daya bandingnya dan juga memberikan informasi yang lebih baik mengenai kinerja perusahaan. Nah, prinsip pengungkapan dan transparansi itu mendukung adanya pengembangan standar internasional yang berkualitas tinggi dan dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan antar perusahaan dan juga antar negara. Standar tersebut itu harus dikembangkan dengan melibatkan sektor privat dan pihak lain yang berkepentingan seperti asosiasi profesi dan ahli yang independen. Nah, standar akuntansi internasional yang umumnya dijadikan acuan dari berbagai negara di dunia adalah IFRS, International Financial Reporting Standards. Sudah banyak penelitian membuktikan manfaat yang diperoleh dari penerapan IFRS. Berikut beberapa hasilnya dikelompokkan berdasarkan manfaat dari penerapan IFRS. Yang pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pasar modal. Ketiga, menurunkan biaya modal. Dan yang terakhir, meningkatkan perkembangan pasar modal. Standar pelaporan dan keuangan konsisten dengan ketentuan di berbagai negara. Undang-Undang Nomor 40 2007 Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan terbatas menerbitkan laporan tahunan. Nah, di Indonesia, Peraturan OJK Nomor 29 PUJK 04/2016 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan mengharuskan perusahaan terdaftar itu untuk menyampaikan laporan tahunan kepada OJK, di mana laporan tahunan itu wajib memuat yang pertama ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola korporat, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, serta surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.
Di dalam aturan tersebut itu juga diatur kewajiban pengungkapan mengenai sistem manajemen risiko dan pengendalian internal. Selanjutnya, pendekatan comply or explain. Regulator di sejumlah negara itu menggunakan pendekatan comply or explain untuk mendorong perusahaan publik mengadopsi berbagai rekomendasi praktik tata kelola corporate yang tercantum dalam suatu pedoman CG Code. Pendekatan comply or explain ini pada dasarnya mengharuskan perusahaan publik itu mengungkapkan dalam laporan tahunan pernyataan terkait cara perusahaan menerapkan suatu pedoman corporate governance sehingga memungkinkan pemegang saham dan para pemangku kepentingan itu untuk mengevaluasi bagaimana rekomendasi-rekomendasi di pedoman tersebut telah diterapkan. Nah, untuk perusahaan terbuka itu direkomendasikan melaksanakan rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola corporate yang baik. Jika perusahaan itu belum melaksanakan rekomendasi tersebut, maka perusahaan itu wajib menjelaskan alasannya dan alternatifnya pelaksanaannya jika ada. Selanjutnya ada peran pengendali internal dan manajemen resiko dalam mengurangi konflik keagenan dan penegakan KCG. Pengendalian internal menurut COSO tahun 2013 terdiri dari 5 komponen terintegrasi. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, mencakup nilai-nilai etika, struktur organisasi, dan sistem perekrutan, serta insentif yang mendukung pengendalian internal. Tone at the top dari direksi dan komisaris sangat penting. Yang kedua, ada penilaian resiko. Proses identifikasi dan analisis resiko yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan di berbagai tingkatan seperti operasi, pelaporan, dan kepatuhan meliputi pertimbangan faktor eksternal dan perubahan bisnis. Lalu yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Tindakan seperti otorisasi, verifikasi, dan rekonsiliasi untuk memastikan arahan manajemen yang bertujuan mitigasi resiko dijalankan di semua tingkatan dan proses bisnis. Pemisahan tugas tersebut sangat penting untuk dilakukan. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Sistem untuk mendapatkan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang relevan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung pengendalian internal. Lalu yang kelima ada aktivitas monitoring, evaluasi berkelanjutan dan periodik untuk memastikan semua komponen pengendalian internal berfungsi efektif. Defisiensi dilaporkan kepada direksi dan komisaris. Manajemen risiko merupakan proses krusial bagi keberlangsungan perusahaan, melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan di berbagai risiko seperti risiko bisnis, keuangan, kepatuhan, dan operasional. Tujuannya adalah mencegah kegagalan tujuan perusahaan akibat kejadian tidak terduga, serta menentukan dan mempertahankan tingkat risiko yang dapat diterima. Pengendalian internal yang mencakup 5 komponen COSO menjadi pilar utama dalam manajemen risiko. Dewan Komisaris, khususnya komisaris independen, berperan penting dalam mengawasi direksi agar risiko yang diambil tidak berlebihan. Direksi bertanggung jawab atas perancangan dan implementasi sistem pengendalian internal serta manajemen risiko, dibantu unit audit internal yang mengevaluasi efektivitasnya. Komite audit atau komite pemantau risiko idealnya dengan anggota independen dan berpengalaman, turut mengawasi proses ini. Regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 29 POJK 04 Tahun 2016 dan Prinsip 5 CGOECD mewajibkan pengungkapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam laporan tahunan. Manajemen risiko yang efektif tidak hanya mengurangi konflik kepentingan, tapi juga meningkatkan kinerja perusahaan dan mendukung penerapan tata kelola korporat yang baik. Selanjutnya, ada pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia menurut hasil penilaian IICD ASEAN Sigi Scorecard.
tingkat kepatuhan atas prinsip pengungkapan dan transparansi dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dan menegakkan praktik tata kelola yang diwajibkan dalam aturan perundang-undangan. Selain itu, beberapa aturan perlu dipertimbangkan untuk diwajibkan. Yang pertama yaitu kepemilikan langsung dan tidak langsung dari komisaris dan direktur diungkapkan di laporan tahunan. Lalu yang kedua, perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai peninjauan dan persetujuan atas transaksi pihak relasi yang material atau signifikan. Dan yang ketiga, pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka merekomendasikan agar perusahaan memiliki kebijakan bagi kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan dan memberikan jasa non-audit. Besaran jasa non-audit tidak lebih besar daripada jasa audit. Serta perusahaan mengadakan pertemuan reguler dengan para analis yang memantau perusahaan atau analis briefing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.